Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik maupun yang barang-barang sultan atau yang harganya cukup terjangkau kayak yang kita bahas kali ini, maka langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Tapi kalau kalian udah subscribe ya jangan dipencet lagi karena nanti jadi unsub ya. Usahain kalian selalu subscribe dan tombol notifikasinya nyala gitu kan. Dan oke, langsung aja kita di sini kedatangan sebuah produk lagi dari brand Takara. Kayak sebelumnya gue sempat bahas yang rigging buat HP, dan Takara sepertinya sangat serius membuat gear-gear yang mengarah terhadap phone vlogger atau phone content creator atau yang produksinya pakai HP, kurang lebih kayak Ulanzi berarti sekarang ya. Tapi di sini dia memberikan barang yang menurut gua ini menarik banget karena kalian bisa lihat. Ini adalah sebuah ring light. Tapi ini cukup menarik karena ring light itu biasanya agak gede buat dibawa-bawa, atau mungkin kalaupun mudah buat dibawa-bawa agak repot karena harus dirakit yang dicopot-copot kayak kita pernah bahas yang bintang. Tapi itu worth it juga sih walaupun mesti dirakit karena gambarnya lumayan menarik. Tapi di sini kita dapat yang ukurannya cukup kecil. Ini adalah Takara Ringo 110 Ring Light Vlogging Kit. Dia dibanderol dengan harga Rp355.000. Sangat make sense untuk sebuah ring light. Karena pilihan ring light yang ada kemarin-kemarin memang cukup mahal, dan mungkin memang karena ini form factornya cukup kecil, tapi mungkin bisa jadi solusi yang tepat untuk kalian yang produksinya nggak terlalu besar atau pakai handphone gitu kan untuk produksinya. Kita lihat dulu, dia di sini ukurannya 10 inch, lalu dapat di extend atau ditinggikan hingga 137 cm, masih tinggian gue berarti ya. Gue pengen ngelawak sesuatu tapi kayaknya nggak masuk. Kita langsung aja USB powered. Oh, dia menggunakan USB. Nanti kita harus cari kabel USB untuk di sini. Berarti nanti kita lihat aja. Lalu storage bag dan juga tas buat bawa-bawa. Nih ada color black and white. Mungkin ada pilihan white tapi gue nggak tahu. Di sini yang dicentang black. Kita lihat belakangnya apa. Oh. Cewek ini tingginya 137 cm kalau berdasarkan gambar ini ya. Beda tipis lah, ini cewek 140 cm, berarti dia sebenarnya pendek, cuma bodinya terlihat tinggi gitu kan. Karena ini juga di tangan dia kayak gede banget, gue nggak tahu dia ngambil dari stok foto mana ya. Tapi lalu ini di samping ada beberapa buat penggunaan aja, ini gue cuma nunjukin aja sini kayak not so relatable gitu dengan produk yang kita bahas. Oke, ini dia produknya, kita buka. Set, kita langsung dapet tas buat bawa-bawanya, apa dia nyebutnya, storage bag. Sebenarnya bukan bag ya, gue lebih menyebutnya kantung, pouch. Hanya saja dalam ukuran yang cukup besar, makanya dia sebutnya bag gitu. Lalu kita akan buka. Ya cukup compact sebenarnya, mungkin bisa jadi opsi yang menarik. Tapi entahlah, kalau di workflow gue mungkin tidak sesering itu gue pakai ya. Karena ini kayaknya buat influencer Instagram gitu ya. Nih, kalian bisa lihat dia memang powered by USB. Tapi ini compact banget sih. Build quality not the best, tapi for 355.000 I hope it does the job well gitu kan. Tapi ya kita akan lihat nanti. Kayak agak ngeri gitu ya. Oh, ini dia ada kuncinya. Ini kunci buat ininya ding, tingginya. Oh, dia itunya di slide ke belakang. Jadi kita lihat dari kamera atas. Jadi gini, kalau udah gini dia kuat. Tadi kan kayak serem gitu ya, kayak mau jatuh. Jadi itu kalau dimajuin, nah kalau mau dilipet dia bisa gini. Tapi buat ngeluarinnya kita giniin. Ini first time gue juga, jadi nggak usah dihujat gitu kan. Kita kesinin. Nah, dia jadi kuat. Ya so far sih mungkin bukan yang the best. Kayaknya dia harusnya sampai belakang banget deh. Karena di situ ada panah, tuh kalian lihat ada panah, harusnya nyampe belakang kayaknya. Paling enggak sih di beberapa struktur yang akan kita tekan kayak di sini dan di sini, buildnya gua rasa masih mumpuni buat kalian dorong-dorong. Jadi nggak bakal kayak patah juga, kecuali kalian kayak pakai common sense gitu. Jangan sampai kalian mundurin ini, dorongnya di sini gitu kan. Itu udah salah gitu. Pakai teknik gua tadi kayak gitu. Lalu ini kita giniin, ting. Jadi tinggi sekali ya.
Kalah gua sama cewek yang digambar. Oke, dia bisa diturunin. Oke, ini dia ada lehernya, bisa buat kita atur, tapi sayangnya dia tidak pakai baterai ya, bener-bener powered by USB. Mungkin bisa pakai power bank, mungkin gua nggak tahu. Kita ada power bank nggak di situ, biar kita bisa ngetes. Habis. Oke, kita udah punya charger dari Oppo, diambilin sama Sky ya. Tapi sebelum ngetes, gue pengen cek tingginya dulu deh. Soalnya kita taruh bawah, karena kan kalau kita taruh meja tuh tidak estetik ya. Walaupun sebenarnya kalian jadi bisa naruh sesuatu di sini ya kan. Kalau kalian make up influencer, karena kan dari sini nggak bakal kelihatan ke bawah gitu kan. Ya sedikit tough aja pemikiran dari gua. Lalu kita bisa sampai setinggi apa dia? Oh, biar fair kabelnya juga kita buka. Ntar dia bisa tinggi, kabelnya pendek kan. Kadang produk yang low budget suka gitu. Nah, di sini kita tes. 137 nyampe lah ya. Tapi paling nggak buat kalian duduk dan taruh di bawah bisa gitu. Cuman kayaknya kalau berdiri tergantung tinggi kalian. Gue sih nggak mau ngejudge ya. Tapi kita lihat kabelnya aja sekarang. Gue kalau ngejudge produk, bukan ngejudge penggunanya ya. Coba sampai bawah. Oh nyampe ya. Ini kalian gue giniin biar dapat gambaran. Nah, lebih tuh ya. Lumayan panjang lebih gitu kan dari tinggi ininya. Oke, kita akan coba nyalain. Tadi sih ada beberapa kontrol di sini. Jadi ini dia juga nyala. Gua akan kasih lihat dari kamera atas ya. Ini nyala. Cuman lightingnya agak aneh ya. Apakah yang atasnya harusnya ikut nyala? Gua nggak tahu. Tapi kita pencet aja. Ya inilah tampang-tampang controller lighting yang cukup low budget. How's that looking? Dia ada dimmer juga, nih ada plus dan minus kalau kalian lihat, kita coba. Nggak flicker ya di kamera utama juga, gue ngeliat di sini. Apa tuh? Oh, dia bicolor men. Ternyata dia bisa, ini di terendahnya juga nggak flicker ya? Wah, cukup berkualitas untuk harganya. Ini warna yang agak panas, kalian bisa lihat pantulannya di tangan gue nih ya. Lalu kita ke yang agak dingin. Nah, beda lah. Gue yakin kalian bisa merasakan gitu kan. Cukup bagus. Kita coba pasang HP kita. Dia bisa berdiri dengan baik. Walaupun kalau kalian pasang tinggi banget tuh agak ngeri gitu ya. Tapi oke lah, untuk ukurannya gua rasa cukup proper buat kalian mungkin beauty vlogger yang pakai HP, karena paling nggak dia secara radius lingkaran itu cukup melewati HP-nya gitu nih. Kalau gua ngadepin ke sono tuh lingkarannya masih di luar HP gitu, jadi menghasilkan paling nggak cahayanya nggak ketutupan lah gitu. Oke, kita akan praktek sedikit, kita videoin. Dan halo teman-teman, aku lagi syuting. Dan teman-temanku mana? Oh itu dia, curang loh, sini loh pada masuk loh. Oke, kita lagi syuting dan kita kedatangan sebuah produk yang menarik ya. Aku punya pisau ini, sangat-sangat lucu gitu kan. Dan ini ring light-nya bisa kita atur secara intensitas. Nah, jadi sesuai kebutuhan nih, sekarang dia intensitasnya hampir kayak mati ya, kalah sama belakang gitu kan. Dan kalian bisa lihat ya, mataku jadi indah gini. Nah. Dan ada bicolor juga, 2 warna. Dingin, panas. Jadi ya, itu aja sedikit prakteknya. Dan kita balik ngomong ke kamera utama. Oke, jadi itu dia sedikit praktek ya, gue menggunakan si ring light ini. So far di harga Rp355.000. Sebenarnya sih ini memang bukan barang yang fun banget buat di unboxing, bukan barang yang wah teknologi terbaru dan lain sebagainya. Tapi ini adalah opsi yang cukup menarik menurut gue untuk kebanyakan orang yang mungkin mulai jadi influencer di Instagram atau di medsos-medsos lainnya, terutama untuk cewek-cewek yang biasanya doyan pakai ring light di harga yang sangat reasonable dengan kualitas yang menurut gue cukup baik, karena itu tadi dia bicolor. Intensitasnya cukup tinggi. Coba kita lihat dari kamera, itu harusnya lebih jelas daripada dari HP ya kan. Ini intensitas tertingginya. Lalu bicolor, bisa jadi warna putih kebiru-biruan atau tadi oranye, atau kalian bisa turunin
Secara kualitas udah oke dan cahayanya juga merata karena mungkin dia ada diffuser di sini. Jadi dia nggak terlalu strong gitu. Di sini bentuknya agak membulat gitu ya, kayak ada diffuser. Itu gue ulang-ulang lagi. Dan mungkin satu yang gue sayangkan karena dia tidak baterai powered. Kalian harus punya source energi sendiri, entah itu pakai colokan atau pakai power bank. Karena gue yakin sih harusnya jalan ya pakai power bank ya, buat sebatas-batas lighting. Menurut gue nggak akan makan energi terlalu besar. Tapi ya kalian butuh itu. Jadi ya itu buat sedikit consideration ke kalian aja. Tapi menurut gue kalau kita hitung-hitung, power bank sekarang kayak 10.000 mAh paling harganya sekitar anggaplah 100.000. Kalau nambah 100.000, 450.000 kalian punya ini bisa bikin konten. Kualitas cukup bagus, mudah dibawa-bawa, dan ya udah sama tadi power banknya cepet gitu kan. Jadi 450.000 gue rasa udah jadi sebuah paket yang cukup komplit. Walaupun ya belum sama mikrofon dan lain sebagainya, itu ya urusan kalian lagi, beda lagi. Kenapa gue jadi megang-megang iketan kabel gitu kan. Oke, gue sih kalau disuruh kasih nilai produk ini menurut gue in a perspective of usability, secara function barang ini menurut gue mendapat nilai 8. Cuman karena dia low budget, kalian bisa merasakan lack of build quality dan tidak ada baterai tadi ya. Dan di sini juga kalian berasa banget. Sebenarnya gue yakin dari kamera atas berasa gitu ya. Ini malah sekarang kenapa lampunya nggak nyala? Tadi lampunya nyala gitu. Tadi ada lampunya loh. Kenapa sekarang nggak ada lampunya? Tadi ada lampunya guys di sini. Gue berani bersumpah tadi ada lampunya di sini. Oh kalau mati, pas nyala lampunya mati. I don't know why. Tapi ya itu sedikit catatan. Atau dia terbalik yang unit gue gitu ya. Harusnya kalau nyala ya. Tapi nggak tahu. Udah itu aja sedikit review dari gue. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang pengen start bikin konten di Instagram atau di platform media sosial lainnya. Semoga ini bisa membantu, bisa jadi referensi dan menjadi racun buat kalian. Dan ya itu aja buat video kali ini. Udah cukup kayaknya sih ya. Dan jangan lupa untuk berkarya yang jelas.